wabarakatuh. Hi everyone, my name is Filza Safira, you can call me Filza. And now in this video, I'm gonna explain about passive voice. Nah, di dalam bahasa Inggris biasa juga kita kenal dengan istilah passive sentence atau kalimat pasif. Nah, sebelum memahami lebih lanjut tentang kalimat passive voice, kita harus mengetahui dulu definisinya sendiri dari passive voice, di mana when subject verifies the action of the verb. Jadi passive voice itu adalah ketika subjek menerima sebuah aksi dari kata kerja. Jadi passive voice ini menekankan lebih ke objeknya, bukan subjeknya yang melakukan sesuatu, tetapi lebih menekankan ke objeknya. Subjek dari passive voice ini sudah bukan lagi pelakunya, tetapi sebagai penerima aksi dari kata kerjanya. Nah, di kalimatnya sendiri kita biasa mengenal ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, contoh kalimatnya yang aktif itu kalimat aktif ibu mencuci baju, sedangkan pada kalimat pasif baju dicuci ibu. Nah, kalimat aktif itu biasanya memiliki ciri-ciri pada awal kata predikatnya itu ada kata me, sedangkan kalau kalimat pasif itu di awal predikatnya itu ada kata di atau ter. Nah, itu adalah ciri-ciri pertama dari perbedaan antara aktif dan pasif. Ini adalah contoh kalimat aktif, di mana subjeknya itu adalah ibu, predikatnya mencuci, dan objeknya adalah baju. Objek dari kalimat aktif akan kalau diubah menjadi kalimat pasif, maka objeknya dari kalimat aktif akan berubah menjadi subjeknya kalimat pasif. Sedangkan subjek dari kalimat aktif kalau diubah menjadi kalimat pasif, maka subjek dari kalimat aktif akan berubah menjadi objek dari kalimat pasif. Jadi objeknya tadi baju, nah berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Sedangkan tadi subjeknya adalah ibu di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Jadi kalau kalimat aktif itu subjeknya yang melakukan sesuatu, sedangkan kalau pasif itu lebih menekankan objeknya yang diberikan aksi oleh kata kerjanya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan ada perbedaan predikatnya, yaitu me sama di. Nah, kalau di bahasa Inggris, apakah ada perbedaannya juga? Nah, jika di bahasa Indonesia ada perbedaan predikat atau cara penyebutan, maka di bahasa Inggris pun juga ada. Nah, contohnya itu di kata kerja pertama wash, di kata kerja kedua washed, di kata kerja ketiga washed. Kata kerja itu terbagi menjadi dua, ada regular verbs dan irregular verbs. Nah, untuk regular verbs-nya sendiri, itu kata kerja pertamanya adalah call, kata kerja keduanya adalah called, dan kata kerja ketiganya adalah called. Nah, regular verbs atau kata kerja beraturan itu biasa ditandai dengan ed di belakang predikatnya atau kata kerjanya. Sedangkan untuk the irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan seperti untuk di kata kerja pertamanya adalah go, kata kerja keduanya adalah when, dan untuk kata kerja ketiganya adalah gone. Jadi yang digunakan dalam passive voice ini adalah kata kerja ketiga. Jadi jika kata kerja pertamanya adalah go atau kalimat aktifnya adalah go, maka kalimat pasifnya adalah gone. The first is when the actor is unknown. Jadi passive voice itu digunakan apabila kita tidak mengetahui siapa yang melakukan peristiwa atau kejadian tersebut. Contohnya, the cake is being cooked. Kue sedang dibuat. Siapa yang membuat kue tersebut? Tidak diketahui siapa yang membuatnya. Jadi, passive voice ini biasa digunakan juga apabila kita tidak mengetahui siapa yang melakukan sesuatu tersebut, siapa yang melakukan peristiwa tersebut. Contohnya, the cake is being cooked. Kue sedang dibuat. Siapa yang membuat kue tersebut? Tidak diketahui. And the second is when the actor is irrelevant. Ketika subjeknya itu tidak terlalu penting atau subjeknya itu tidak berhubungan dengan kalimat yang akan dibahas. Nah, contohnya itu the house was built in 2012. Rumah
rumah ini dibuat pada tahun 2012. Subjeknya itu atau siapa yang membuat rumah itu tidak terlalu penting untuk dibahas. Yang dibahas di sini adalah kapan rumah ini dibuat, bukan siapa yang membuat rumah ini. Nah, the third is when you want to emphasize the person or thing acting on. Jadi yang ketiga ini ketika ingin menekankan sesuatu. Contohnya my wallet was stolen. Jadi menekankan bahwa dompetnya itu hilang, bukan tidak menekankan siapa yang curi itu dompet, tetapi menekankan pada my wallet stolen. Dompetnya telah hilang. Sekarang kita akan mempelajari tentang rumusnya dari passive voice. Nah, sebenarnya rumusnya passive voice itu tergantung dengan tenses yang digunakan. Tenses pertama yang digunakan adalah simple present tense. Dengan rumus subject plus is or am or are plus verb 3 plus by or plus object. Jadi is itu digunakan apabila subjeknya itu he, she, it, dan I'm itu digunakan apabila subjeknya I, dan are digunakan apabila subjeknya they, you, we. Dan di sini pakai kata kerja ketiga, bukan pakai kata kerja pertama atau kedua, tapi ketiga. Jadi di sini ada kalimat aktif sama kalimat pasifnya. Untuk kalimat aktifnya sendiri, my father reads the newspaper. Diubah menjadi kalimat pasif, the newspaper is read by my father. Subjeknya itu the newspaper, yang dimana kalimat aktifnya itu objeknya adalah newspaper, diubah menjadi kalimat pasif, maka objeknya dari kalimat aktif itu menjadi subjek dari kalimat pasif. Plus is. Mengapa is? Karena the newspaper ini adalah tunggal, jadi pakai is. Read adalah kata kerja ketiga dari reads. By my father. Subjek dari kalimat aktif sebelumnya ini, kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Jadi the newspaper is read by my father. Yang kedua ada present continuous tense dengan rumus subject plus is or am or are plus being plus verb 3 plus by plus object. Kalimat aktifnya the students are cleaning the window. Kalimat pasifnya the window is being cleaned by the students. Nah, jadi subjeknya adalah the window, di mana yang pertama yang awalnya objeknya itu the window pada kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif, maka objek dari kalimat aktif menjadi subjek ke kalimat pasif. Is. Mengapa is? Karena the window itu kata subjek tunggal, bukan lagi are. Sebenarnya are kalau the students, kalau banyak, kalau the windows baru are. Kalau the window itu is karena hanya satu atau tunggal. Terus pakai is being, terus cleaned. Cleaning itu kata kerja ketiganya adalah cleaned by the students. Jadi students itu sebenarnya subjeknya dari kalimat aktif menjadi objek dari kalimat pasif. Jadi continuous itu pasti ada beingnya. Yang ketiga, tenses yang ketiga adalah present perfect tense dengan rumus subject plus has or have plus been plus verb 3 plus by plus object. Nah, has itu digunakan apabila she, he, it. Have digunakan apabila they, we, you. Sinta has sent the letter. Ini adalah kalimat aktif. Dan ini adalah kalimat pasifnya. The letter has been sent by Sinta. The letter itu subjeknya, karena objeknya dari kalimat aktif itu adalah subjeknya di kalimat pasif.
Jadi the letter has been. The letter kan tunggal, berarti pakai has, bukan have. Kalau the letters itu baru pakai have. Karena ini the letter, kata tunggal atau subjek tunggal, maka dia pakai has. Terus pakai been, terus pakai verb 3. Sent itu kata kerja ketiga dari send. By, objeknya adalah Sinta, karena subjeknya dari kalimat aktif itu adalah Sinta, berarti objeknya di kalimat pasif itu juga Sinta. Kemudian di simple future tense dengan rumus subject plus will plus be plus verb 3 plus by plus object. Kalimat aktifnya they will buy a new car. Kalimat pasifnya a new car will be bought by them. Jadi kalimat aktifnya itu they will buy a new car. Objeknya adalah a new car. Berarti a new car ini adalah subjek di passive voice. Pasifnya di kalimat pasifnya berarti a new car will be verb 3 by bought. Berarti pakai verb 3 bought by them. Kenapa bukan they? Karena pronounnya objek pronoun dari they adalah them. Berarti a new car will be bought by them. The next is simple past tense dengan rumus subject plus was or were plus verb 3 plus by plus object. Was digunakan apabila dia he, she, it. Were digunakan apabila dia subjeknya they, we, you. Someone stole my money. Ini adalah kalimat aktif. Kalimat pasifnya my money was stolen. Jadi objeknya dari kalimat aktif itu menjadi subjek di kalimat pasif. Berarti my money was, karena my money itu tunggal berarti pakai was. Stole itu kata kerja ketiga dari stole itu adalah stolen. Kenapa someone-nya sudah tidak ditaruh, sudah tidak pada kalimat yang pasif tidak digunakan lagi someone karena tidak diketahui siapa seseorang tersebut. Jadi tidak ditaruh lagi someone-nya. Jadi tinggal my money was stolen. Kalau tidak diketahui siapa yang melakukan sesuatu tersebut, maka tidak usah disebutkan pada kalimat pasifnya. Jadi tinggal my money was stolen. The next is past perfect tense dengan rumus subject plus have plus been plus verb 3 plus by plus object. Dengan kalimat aktif, contoh kalimatnya she had washed the dishes. Kalimat pasifnya the dishes had been washed by her. Kalimat objeknya dari kalimat aktif itu adalah subjek di kalimat pasif. The dishes had been washed. Kalimat ketiganya juga adalah washed by her. Kenapa bukan she? Karena objek pronoun dari she adalah her. The next is past continuous tense dengan rumus subject plus was plus were plus being plus verb 3 plus by plus object. Contoh kalimatnya they were fixing the bicycle. Ini adalah kalimat aktif. Nah, objek dari kalimat aktif adalah subjek di kalimat pasif, the bicycle. The bicycle ini adalah subjek tunggal, jadi dia memakai was. Kalau dia subjeknya jamak, berarti dia pakai were. Being fixing. Untuk kata kerja ketiga dari fixing itu adalah fixed by them. Kenapa bukan they? Karena objek pronoun dari they itu adalah them. Jadi kalimat yang tepat untuk pasif adalah the bicycle was being fixed by them. Okay guys, that's all about passive voice. And if you like for this vlog, don't forget to like, comment, share, and subscribe. That's all. Bye.